kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan menjadi nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan menjadi nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat. Allah sempurnakan dengan nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nikmat apapun wajib buat kita untuk mensyukurinya. Setiap nikmat zahir kalau kita syukuri, maka manfaatnya sampai kepada batin. Nikmat dunia kalau kita syukuri, maka nilai daripada manfaat nikmat tersebut akan kita rasakan juga sampai ada di akhirat. Sebagaimana Allah nggak pernah putus memberikan nikmat kepada kita, sepatutnya buat kita untuk juga nggak pernah putus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita kalau mau ngitung nikmatnya Allah, itu adalah perkara yang mustahil. Habis umurnya kita belum habis nikmatnya Allah satu-satu kita itu. Karena begitu banyaknya dan meratanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apapun wajib untuk kita syukuri. Setelah nikmat iman dan Islam, setelah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka nikmat panjang umur itu adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang mahal. Panjang umur walaupun sedetik, walaupun semenit, walaupun sejam, itu adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Dengan taat walaupun sedetik, dengan taat walaupun semenit, walaupun sejam. Apalagi kalau kita dikasih nikmat oleh Allah panjang umur, bukan hanya sekedar panjang umur, tapi panjang umur ketemu dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat di atas nikmat. Kalau nikmat apapun bentuk nikmatnya wajib kita syukuri, maka ketika kita dikasih panjang umur ketemu dengan bulan-bulan mulia, itu nikmat di atas nikmat. Maka wajib kita mensyukuri nikmat tersebut lebih daripada syukurnya kita selama ini. Bagaimana mungkin tidak dikatakan sebagai nikmat di atas nikmat? Berapa banyak orang yang kita kenal Ramadan kemarin, Ramadan terakhir buat mereka. Rajab kemarin, Rajab terakhir buat mereka. Sya'ban ini adalah Sya'ban terakhir buat mereka. Bagaimana mungkin setiap detik, setiap menit, kapan Allah kasihkan panjang umur kepada kita, itu bukan sebuah nikmat. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Makanya kalau kita ketemu dengan bulan-bulan mulia ini, patut sebetulnya, bukan wajib, tapi patut, pantas buat kita untuk mensyukuri nikmat tersebut lebih daripada bulan-bulan yang lain. Karena memang itu adalah merupakan satu bentuk nikmat di atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan Sya'ban. Fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Rasulullah SAW bersabda, kemuliaannya Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain seperti kemuliaanku dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Makanya sampai dikatakan Sya'ban syahri. Rasulullah SAW nisbatkan kemuliaannya Sya'ban dengan kemuliaannya Rasulullah SAW. Rasulullah berkata demikian bukan gak ada sebab, bukan gak ada alasan, ada. Karena memang banyak kejadian, banyak takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdir terjadi ada di bulan Sya'ban yang memiliki kaitan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menunjukkan siapa nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk betul-betul menunjukkan kepada kita akan kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya peristiwa insyigagul qamar, terbelahnya bulan menjadi dua. Itu mukjizat yang agung yang belum pernah Allah kasih kepada siapapun nabinya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa belah laut, Rasulullah belah bulan. Nabi Musa belah laut pakai tongkat, Rasulullah tangan kosong. Nabi Musa belah laut pakai tongkat, tongkatnya dibokul. Tapi kalau Rasulullah belah bulan tangan kosong cukup isyarat. Nabi Musa membelah laut, ya hanya Nabi Musa dan pengikutnya, Fir'aun dan pengikutnya yang pernah tahu laut itu terbelah. Tapi kalau Rasulullah ketika membelah bulan, siapapun menyaksikan bulan, melihat semuanya itu.
peristiwa. Jadi lebih banyak saksinya daripada saksi yang menyaksikan peristiwa terbelahnya lautan sebagai mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau Rasulullah karena bulan itu di atas, maka ketika terbelah itu bukan hanya mukjizat berlaku bagi penduduk Mekah saja, orang Arab saja, siapapun yang menyaksikan bulan saat itu menyaksikan hal yang sama, yaitu bulan terbelah menjadi dua. Tidak ada nabi yang paling afdol dikasih mukjizat oleh Allah kecuali Rasulullah. Setiap nabi dikasih mukjizat, tapi mukjizatnya mereka tidak lebih mulia daripada kemuliaan mukjizatnya Rasulullah. Setiap nabi dikasih mukjizat, tapi tidak ada nabi yang lebih lengkap mukjizatnya, lebih banyak mukjizatnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi mukjizatnya punah, selesai. Tapi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya abadi, yaitu Al-Qur'an. Bukan hanya dari dulu sampai sekarang, sampai kiamat. Mukjizat yang namanya Al-Qur'an itu nggak akan pernah punah. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa tahwilul qiblah, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Rasulullah SAW ketika pertama kali menerima perintah untuk menghadap dalam sholat ke arah Baitul Maqdis, Rasulullah ridho. Jadi Rasulullah minta pindah kiblat bukan karena Rasulullah protes, bukan karena Rasulullah itu nggak seneng, nggak ridho. Rasulullah itu paling ridhonya orang, paling puasnya orang sama ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mau barat, mau timur, utara, selatan, ini semuanya adalah wewenangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya adalah hanya Allah. Tapi kenapa kok Rasulullah SAW kemudian minta kepada Allah pindah kiblat? Karena orang-orang Yahudi saat itu, ketika melihat Rasulullah beserta para sahabat menghadap kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, maka mereka mulai mengejek Rasulullah. Mereka mulai mengolok-olok Rasulullah. Apa nih Muhammad nih? Katanya bawa ajaran yang baru, ajaran yang sempurna, tapi kiblatnya niru-niru. Lebih dulu kami Yahudi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Apa perlunya Muhammad datang tahu-tahu niru kiblatnya kami? Ocehan, cemoohan, ejekan, olokan orang-orang Yahudi ini mulai mempengaruhi sebagian daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai mempengaruhi mereka. Tidak ada yang paling dikhawatirkan sama Nabi kecuali keselamatan umatnya. Tidak ada ambisi terbesar bagi Nabi kecuali keselamatan umatnya, dunia maupun akhirat. Sehingga kalau sudah umatnya ini mulai terpengaruh, maka Nabi khawatir. Kadang-kadang ada jenazahnya Yahudi digotong aja Nabi nangis kok. Ketika ditanya kenapa anda nangis ya Rasul, aku merasa gagal dakwah. Coba aku berhasil, dia selamat. Nangis sampai segitunya. Apalagi sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka Rasulullah mulai detik itu minta nggak pernah absen. Setiap hari nggak pernah bolong. Dalam waktu apapun, dalam waktu-waktu mustajab kapanpun, nggak pernah telat untuk minta kepada Allah, ya Allah pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Bukan Rasulullah minta sekarang dikasih sama Allah, walaupun Allah mampu untuk itu. Nggak ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah melebihi cintanya Allah kepada Rasulullah SAW. Tapi sebagai ta'liman li ummati, sebagai pelajaran buat kita, ibrah buat kita. Tahu nggak berapa lama tuh Rasulullah minta? Sekarang minta, setelah berapa lama datang ijabah, datang jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala? 17 bulan, lewat 3 hari. Orang sekarang tahajud 3 bulan, nggak lancar-lancar rezekinya puri, suka tahajud-tahajudan. Orang sekarang sholat, utang nggak lunas. Temennya yang nggak sholat kaya, buat apa sholat? Saya sholat, nggak lunas utang saya. Tuh teman saya nggak sholat, lunas utangnya, kaya lagi. Keopo sholat, ngambul, pore sama Allah Subhanahu Wa Taala, marah dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak Allah yang butuh sama ibadahnya dia. Rasulullah kalau mau sekarang dikasih oleh Allah bisa, sangat mampu Allah untuk itu. Karena tidak ada manusia yang paling dicintai oleh Allah kecuali Rasulullah SAW. Tapi sebagai pelajaran buat kita, lihat Rasulullah 17 bulan mondar mandir pandangan beliau ke arah langit, nunggu jawaban dari Allah, dan beliau yakin. Kalau nggak yakin nggak mungkin nunggu. Putus asa Rasulullah, dan Rasulullah jauh daripada sifat putus asa.
Nunggu 17 bulan, setahun lebih 5 bulan. Bayangkan, setiap hari loh itu. Demi siapa? Hajatnya siapa? Hajatnya beliau? Bukan, hajatnya umat. Demi keselamatan sahabat saat itu. Bukan karena hajatnya beliau. Kita minta sama Allah hajatnya kita. 3 bulan gak diturut sama Allah, ngambul. Rasulullah 17 bulan untuk hajatnya orang lain. Setiap hari gak pernah absen. Dan yakin, ditunggu. Aku yakin Allah akan ijabah doaku. Tapi masalah kapan, Allah yang maha tahu kapan yang terbaik. Ya, makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak takut doaku tidak diijabah oleh Allah, tapi yang aku takutkan adalah terputusnya hidayah untuk aku tetap doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku terputus hidayah untuk tetap doa kepada Allah, ya doa yang mana yang akan didengar oleh Allah? Sudah nggak doa lagi, nggak minta lagi, nggak munajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak, yang kita takutkan kita minta nggak dikasih sama Allah. Kalau Sayyidina Umar enggak, aku khawatir ngambul, putus hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak dunga manis percuma. Saya minta ini, minta itu, Allah mampu ngasih nggak dikasih-kasih, nggak diturut-turut. Itu yang aku takutkan. Jadi lebih dalam maknanya. 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Sampai akhirnya Allah tepat di bulan Sya'ban. Dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW sholat duhur, ada riwayat ketika Rasulullah SAW beserta para sahabat sholat asar. 2 rakaat, yang pertama beliau tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika beliau sujud, turun Jibril. Qad nara tagalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Jibril alaihissalam bawa firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih kabar kepada Rasulullah. Kami Allah, wahai Muhammad, telah menyaksikan mondar-mandirnya pandangan kamu ke arah langit. Menanti, menunggu kapan datangnya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Qad nara tagalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardah. Sekarang wahai Muhammad, datang jawaban untukmu. Niscaya kami betul-betul akan palingkan dan pindahkan arah kiblat sesuai dengan arah kiblat yang kamu ridho dengannya. Sesuai dengan arah kiblat yang kamu puas dengannya. Ketika semua nabi berharap ridhonya Allah, kalau Rasulullah justru diridhoi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, seridho-ridhonya. Nabi Musa alaihissalam itu pernah berkata kepada Allah, yang Allah abadikan dalam Al-Quran ucapan Nabi Musa ini. Nabi Musa pernah bilang kepada Allah begini, wa ajiltu ilaika rabbi litardah. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku ini bergegas dalam taat agar engkau ridho kepadaku. Nabi Sulaiman juga pernah mengatakan, an a'mala sholihan tardah. Ya Allah, aku ini beramal soleh agar engkau ridho kepadaku. Ketika semua nabi berharap ridhonya Allah, kecuali Rasulullah. Ya, Rasulullah berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada satu nabi yang dikatakan qiblatan tardoha wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, dibuat ridho oleh Allah sepuas-puasnya, seridho itu tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Dikatakan oleh ulama, nah kalau dalam urusan kiblat saja, apa yang dimau oleh Rasulullah diturut, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi urusan kita umatnya. Bagi Nabi, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu penting. Tapi pentingnya kan ada alasan. Apa alasannya? Keselamatan umat. Berarti yang lebih penting bagi Nabi adalah keselamatan umat. Pindahnya kiblat itu penting buat Nabi demi keselamatan umat. Kalau seandainya umat ini nggak terpengaruh oleh ucapan orang-orang Yahudi, bagi Nabi nggak penting perpindahan kiblat. Mau ngarah kemana juga nurut Nabi. Tapi demi keselamatan umat, dan Nabi tahu siapa beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, minta memanfaatkan kesempatan itu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan memanfaatkan kesempatan kemudian, ya Allah katanya cinta, ya Allah katanya kau ridho akan buat aku ridho, aku sudah minta kok nggak dikasih-kasih. Nah, minta sekarang 17 bulan kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjadi ambisi Nabi, obsesi Nabi dunia akhiratnya beliau kecuali adalah keselamatan umatnya. Kalau urusan kiblat aja diturut, apalagi urusan keselamatan umatnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah.
Ketika Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, aku akan buat kamu ridho seridho-ridhonya. Apa yang terlintas dalam benaknya Nabi? Langsung minta, idzan wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku sumpah, aku nggak ridho satu saja umatku di neraka. Satu saja umatku di neraka, aku nggak ridho. Kan Allah bilang, aku akan buat engkau ridho seridho-ridhonya Muhammad. Jawab Rasulullah, ya Allah, demi engkau aku bersumpah, aku tidak ridho satu saja di antara umatku masuk neraka. Subhanallah. Makanya sebagian ulama mengatakan arja ayatin, paling bisa diharapkannya ayat untuk keselamatan kita nanti di akhirat sebagai umat Nabi Muhammad adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu paling diharapkan. Sekarang contoh begini. Misalnya, kalau yang menghisap kita nanti orang tuanya kita. Yang menghisap kita nanti orang tuanya kita. Kita yakin masuk surga enggak kira-kira? Kalau yang menghisap kita orang tuanya kita. Yakin. Kenapa? Mandang sayangnya orang tua kepada kita. Pasti kita dimaafkan. Kemudian kita dimasukkan untuk ke dalam surga. Itu rahmatnya orang tua kepada anak. Lagi mana rahmatnya Rasulullah kepada kita? Kalau kita pede masuk surga gara-gara rahmatnya orang tua kepada kita, apalagi rahmatnya Rasulullah kepada kita, apalagi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Makanya Al-Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya mengatakan begini. Al-Imam Asy-Sya'rawi mengatakan begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala pernah sekali waktu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyghulun bi amri ummati. Beliau sibuk ngurusi urusan umatnya. Mungkin terlihat murung, terlihat sedih, terlihat kepikiran. Apa yang menjadi beban pikiran beliau? Urusan umatnya. Maka detik itu juga Allah bilang kepada Rasulullah, "Lau syi'ta ja'altu amra ummatika ilaik." Kalau engkau mau wahai Muhammad, jika engkau sudi, jika engkau berkenan, ditawari. Masalah kiblat enggak ditawari. Masalah kiblat Rasulullah enggak ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan umatnya, lau syi'ta, jika engkau mau wahai Muhammad, urusan umatmu, urusannya kamu aja udah. Sedihnya Rasulullah itu juga sedihnya Allah. Ridhonya Rasulullah itu menjadi ridhonya Allah, dan Rasulullah enggak ridho kecuali atas apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat Rasulullah sedih, maka nggak ada harapan daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali melihat Rasulullah gembira. Maka caranya adalah menyelesaikan masalah apa yang menjadi beban pikirannya Rasulullah. Oh, ternyata urusan umatnya, sudah begini saja. Biar nggak sedih lagi, wahai Muhammad. Mulai detik ini, ja'altu amra ummatika ilaik. Kalau kamu mau, urusan umatmu urusannya kamu dah. Aku sebagai Tuhan mereka nggak ikut-ikut. Umatmu. Yes. Mau masuk surga semuanya tanpa hisab semuanya, bangkit di hari kiamat langsung masuk rombongannya kamu, terserah sudah. Oh, bayangannya kita, Allah akan Rasulullah akan jawab, ya Allah, urusan umatku biar urusanku saja. Enggak. Rasulullah cerdas. Di luar ekspektasi kita, di luar perkiraan kita, dugaan kita. Beliau justru mengatakan, la ya Rabb, anta arhamu bi ummati minni. Enggak ya Allah, engkau lebih rahmat kepada umatku daripada rahmatnya aku kepada umatku. Bagaimana mungkin Rasulullah kepingin umatnya selamat, tapi Allah nggak kepingin umatnya selamat? Berarti kan Rasulullah rahmatnya lebih daripada rahmatnya Rasulullah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasulullah kepingin kita selamat, tapi Allah kepingin kita nggak selamat. Berarti kalah rahmat dong Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin. Ketika Rasulullah merasa kalau demi aku saja mereka bisa selamat, apalagi demi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih pantas untuk kita jadikan sandaran rahmatnya? Rasulullah atau Allah? Allah lebih pantas untuk kita jadikan sandaran. Lah kalau kita gara-gara Rasulullah aja, makanya nanti di hari kiamat waliyadzubillah, kalau ada seorang muslim umat Nabi Muhammad punya orang dalam di surga sekelas Rasulullah SAW, tapi masuk neraka, ini dosanya apa ini? Kebacut, keterlaluan. Kalau ada umat Nabi Muhammad, muslim iya, umat Nabi Muhammad iya, punya orang dalam nanti di surga sekelas Rasulullah, tapi tetap dia nggak pantas masuk surga. Apa nih dosanya nih? Apa? Bukan salahnya Rasulullah, bukan Rasulullah nggak sayang sama dia nggak sayang sama dirinya sendiri. Walakin anfusahum yadhlimun.
Kalau ada orang masuk neraka, dolim sama dirinya sendiri. Kenapa? Kita ini lebih besar peluang potensi untuk selamat daripada nggak selamat. Kalau Allah kepingin kita nggak selamat, nggak Allah takdir kita sebagai muslim. Cukup mudah Allah takdir kita sebagai kafir. Kalau Allah nggak kepingin kita selamat, nggak Allah takdir kita sebagai umat Nabi Muhammad penghuni surga terbanyak. 2/3 soft daripada soft yang ada di surga dalam miliknya kita. Kapan Allah takdir kita sebagai muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Itu tanda Allah kepingin kita selamat. Kecuali kalau kita nggak mau. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Lihat redaksi hadisnya. Semua umat ini masuk surga. Ya jelas. Muslim iya, umat Nabi Muhammad iya, punya orang dalam di surga seperti Rasulullah. Kurang apa coba? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Jadi jelas. Setiap umat ini masuk surga semuanya. Kecuali yang nggak mau. Bukan Nabi yang nggak mau, bukan Allah yang nggak mau. Dirinya yang nggak mau. Kapan dikatakan nggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat nurut kepadaku, maka dia masuk surga bersama aku. Tapi kalau dia waman asani faqad aba, yang maksiat. Lah maksiat sebesar apa itu sampai membuat dia nggak pantas dapat rahmatnya Allah, dapat rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sholat nggak dikerjakan. Wah, pantas. Keterlaluan. Mungkin anak nggak bakti sama orang tuanya atau yang lain dan sebagainya. Kesalahan-kesalahan yang fatal, teramat fatal. Maksiat apapun kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mandang maksiatnya, tapi kepada siapa kita maksiat. Makanya sebagian ulama mengatakan nggak ada dosa besar, dosa kecil itu nggak ada. Semua dosa besar. Adapun ulama yang mengatakan dosa besar, dosa kecil karena mandang kemaksiatannya. Adapun sebagian ulama yang mengatakan nggak ada dosa besar, dosa kecil, semua dosa besar. Mandang kepada siapa kita ini bermaksiat. Lah kalau kita nyiwir telinganya, misal ya, kita nyiwir telinganya anak, kalau dikatakan salah mungkin salah. Tapi kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nyiwir telinganya anak salah, apalagi nyiwir telinganya raja. Lah kalau kita ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana ceritanya? Maka enggak ada dosa kecil, semua dosa adalah dosa besar. Sebagian ulama mengatakan begitu, terlepas ada khilaf di antara mereka. Dosa apa nih orang? Muslim iya, umat Nabi Muhammad iya, punya orang dalam surga sekelas Rasulullah juga iya, tapi dia nggak pantas untuk dapat rahmatnya Allah, nggak pantas dapat rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah mengatakan, la ya Rabb anta arhamu bihim minni, enggak ya Allah, urusan umatku tetap urusanmu, karena engkau lebih rahmat kepada mereka daripada rahmat kepada mereka. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW menangis. Maka Allah perintah Jibril tanya kepada Rasulullah. Jibril tanya Rasulullah, ma yubki, apa yang buat dia menangis? Dan Allah Maha tahu. Cuman biar kita tahu. Ibarat film itu sutradara tahu endingnya ini bagaimana. Cuman biar penonton tahu ya harus diperankan. Maka Allah di sini juga ngambil peran sebagai apa? Sebagai Tuhan yang tanya kepada malaikat, memerintahkan kepada malaikat tanya kepada Muhammad kekasih, apa yang buat dia menangis? Turun Jibril, ya Rasulullah, Allah kirim salam sama anda dan Allah tanya, ma yubkika, apa yang membuat anda menangis ya Rasul? Jibril, akhafu ala ummati min ba'di, aku ini menangis, tidak ada lain kecuali aku khawatir bagaimana nasibnya umatku sepeninggalku. Naik Jibril, lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lapor kepada Allah, ya Allah, engkau maha tahu apa jawabannya Muhammad Rasulullah. Sekarang aku, kata Jibril, menunggu jawaban dari engkau, wahai Tuhanku. Maka dikatakan, sampaikan kepada Muhammad, wahai Jibril, rahmati bi ummatik a'zam min rahmatika bihim. Rahmatku Allah lebih luas daripada rahmatnya Muhammad kepada umatnya Muhammad. Sampaikan. Setelah disampaikan baru lega Rasulullah, baru lega. Cuman ya ada aja yang masuk neraka, itu ada aja. Apa nih dosanya? Itu jangan sampai kita ini meremehkan satu kemaksiatan apapun bentuknya. Dalam tafsir At-Tusturi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yukhzillahun nabi, hari akhirat itu adalah hari di mana Allah enggak akan bikin kecewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari akhirat adalah hari di mana Allah tidak akan mengecewakan Rasulullah. Apa maksudnya?
Ai la yukhzihi fi ummati wa la yaruddu syafa'atah. Maksudnya apa? Allah tidak akan mengecewakan Nabi dalam urusan apa? Dalam urusan umatnya. Nggak akan Allah tuh bikin sedih Nabi gara-gara umatnya nggak selamat. Jadi apapun yang diminta oleh Nabi akan diturut oleh Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan umatnya, keselamatan umatnya. Wala yaruddu syafa'atah, dan Allah tidak akan menolak permintaan syafaat, permohonan syafaat Rasulullah kepada umatnya. Nggak akan. Nggak akan. Sampai dikatakan dalam tafsir At-Tusturi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "In ahbabta ja'altu amra ummatika ilaik." Ya sudah wahai Muhammad, kalau kamu mau mulai detik ini juga urusan umatmu urusannya kamu. Maka dijawab, "Ya Rabb, anta khairun lahum minni." Engkau lebih baik daripada aku untuk mereka, untuk umatku. Maka Allah menjawab, "Idzan la ukhzika fihim." Kalau begitu, perhatikan wahai Muhammad, ketahuilah aku tidak akan membuat kamu kecewa, tidak akan membuat kamu itu sedih dalam urusan umatmu. Ada Nabi dibuat ridho, seridho-ridhonya seperti ini. Dibuat puas, apa yang diminta nggak pernah diturut. Tapi karepnya Allah kapan diturut? Karepnya Allah, maunya Allah. Ya Tuhan kok, semulia-mulianya Rasulullah nggak ngatur Allah. Nggak ngatur Allah, tetap Allah punya mau kapan Allah turut. Seperti misalkan kenapa Fatah Mekah terjadi tanggal sekian, bulan sekian, misalkan. Kenapa Rasulullah lahir, terserah. Semulia-mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibn Katsir dikatakan, riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala gaula Isa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ucapan daripada Nabi Isa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa ucapan Nabi Isa dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengadab umatku, fa innahum ibaduk, ya pantas karena memang mereka adalah hambamu, milikmu, punyamu. Wa in taghfir lahum, tapi jika engkau mengampuni mereka ya Rabb, kata Nabi Isa, fa innaka antal azizul hakim, engkau adalah zat yang maha mulia, yang maha agung, yang maha bijaksana. Nangis Rasulullah SAW. Nangis Rasulullah. Kemudian angkat tangan sambil bilang Allahumma ummati. Lihat nih. Subhanallah ya, hidup sampai wafatnya Nabi mikiri kita ini. Kita ini hidup matinya kita mikiri siapa? Ada durhaka, itu macam-macam. Kedurhakaan itu macam-macam. Ada anak durhaka kepada orang tua, fatal. Ada yang lebih fatal daripada ini. Apa itu? Santri durhaka kepada gurunya, fatal. Ada yang lebih fatal daripada ini. Apa itu? Umat Nabi durhaka kepada nabinya. Ada yang lebih fatal daripada ini. Apa itu? Seorang hamba durhaka kepada Tuhannya. Dan kita kalau sudah durhaka kepada orang tua, ya otomatis kita durhaka kepada guru, durhaka kepada nabi, durhaka kepada orang tua. Kalau kita durhaka sama Nabi, ya berarti kita durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu mikiri kita. Kita ini pernah mikirin Nabi enggak? Kadang-kadang kita hadir majelis sholawat misalnya. Kadang-kadang kita nggak hadir bersama Nabi saat itu. Kadang-kadang di pikirannya kita bukan Nabi juga. Padahal Imam Ali Al-Habsyi mengatakan salatan yattasulu biha ruhul musalli alaihi bih. Semua sholawat manfaat, tapi nggak optimal kecuali kalau yang bersolawat hatinya, ruhnya nyambung, ada koneksi dengan orang yang disolawati, Rasulullah SAW. Nah, ini sholawat seperti ini yang dikatakan optimal manfaatnya. Dua manfaatnya kata Imam Ali Al-Habsyi. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbi. Orang kalau sudah sholawat nyambung dengan hatinya, ruh ketemu ruh, maka akan masuk dalam sanubarinya nur rahasia daripada ikatan batin dia dengan Rasulullah dan mahabbahnya dia kepada Rasulullah. Orang yang sanubarinya penuh akan mahabbah dan ta'alluq kepada Rasulullah akan tergambarkan dalam tubuhnya, dalam gerak-geriknya. Gimana contohnya? Enggak gerak kecuali dipikiri Rasulullah gimana ya? Masuk masjid, Rasulullah kalau masuk masjid gimana? Keluar masjid, yang dipikiri Rasulullah kalau keluar masjid gimana?
Sampai orang dulu itu mikir, sebagian salaf itu mikir, keluar masjid mendahulukan kaki kiri, tapi pakai sandal mendahulukan kaki kanan. Nah, kalau kita kan kadang-kadang ngelakoni pakai sandalnya, tapi nggak ngelakoni keluar masjidnya. Atau kita keluar masjid mendahulukan kaki kiri, tapi pakai sandalnya ya pakai kiri. Berarti kan ngamalkan satu sunnah tapi meninggalkan sunnah yang lain. Berarti kan ta'alluqnya kita, mahabbahnya kita sama Nabi kurang. Padahal nggak kurang-kurang kita hadir majelis sholawat. Apa sebabnya? Sholatan yattasil bi ruhul musalli. Ruhnya kita nggak ada di situ. Orang dulu mikir gimana caranya saya keluar masjid ngamalkan sunnahnya Nabi, pakai sandal ngamalkan sunnahnya Nabi. Diinjek. Jadi keluar masjid kaki kiri, tapi sandalnya nggak dipakai, diinjek. Baru yang kanan pakai, baru yang kiri pakai, dua-duanya dapat. Pernah kita berpikir sejauh itu, sedalam itu. Bayangkan, walaupun sebetulnya hal yang simpel, justru itu hal yang simpel dipikiri sedalam itu, menunjukkan adanya ta'alluq dan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Menunjukkan adanya ta'alluq dan mahabbah kepada Rasulullah. Sampai orang itu mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah SAW ma'adatu nafsi minal muslimin." Kalau seandainya sekejap mata saja Rasulullah hilang dari pandanganku, maka aku nggak anggap lagi diriku ini seorang muslim. Sehingga kadang-kadang sebagian di antara mereka itu mau buang angin saja, masuk kamar mandi. Kenapa? Khawatir ada Rasulullah di sebelahnya. Jadi nggak pernah lepas daripada Rasulullah SAW. Wa yuktabu biha bi'inayatillahi fi hisbi. Nanti di akhirat dia akan masuk dalam rombongannya Rasulullah SAW. Semua itu ibadah, hasil nggak hasil, manfaat nggak manfaat, diterima atau tidak tergantung hatinya. Kalau Nabi segitu hebatnya perhatiannya sama kita, walaupun kita tahu balas jasanya orang tua aja nggak mungkin bisa, apalagi balas jasanya Rasulullah. Tapi bukan berarti la yudrakulluh la yutrakulluh. Kalau nggak bisa didapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kita nggak mungkin bisa balas jasanya Rasulullah, nggak mungkin. Terus ditinggal semuanya, enggak. Maka wajib buat kita untuk bakti sebakti-baktinya kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma ummati, nangis Rasulullah, maka Allah mengatakan, ya Jibril idhab ila Muhammad. Jibril datangi Muhammad, fas'alhu ma yuki. Coba tanya kepada kekasihku Muhammad, apa yang buat dia menangis? Datang Jibril kepada Rasulullah SAW. Tanya, apa yang buat anda menangis ya Rasul? Maka Rasulullah ngasih kabar, ya Jibril, iya, aku ini menangis nggak ada lain kecuali adalah karena urusan umatku. Buktinya yang aku minta adalah Allahumma ummati. Maka Jibril lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril bawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bilang, "Inna sanurdika fi ummatik wa la nasuk." Tenang wahai Muhammad. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sanurdika fi ummatik. Aku, Allah akan buat kamu ridha dalam urusan umatmu. Dan aku tidak akan berbuat buruk, tidak akan berbuat buruk kepada kamu dalam urusan umatmu. Tenang aja. Subhanallah. Kembali ke masalah tahwilul qiblah tadi itu. Perpindahan kiblat aja yang nggak pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturut oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi urusan umatnya. Apalagi urusannya kita yang ditawari bolak-balik. Berkali-kali Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tanya kepada Rasulullah apa yang membuat Rasulullah menangis. Dan Allah tahu, enggak ada lain kecuali adalah urusannya kita, urusannya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini satu ayat, tapi intinya satu. Allah dalam satu ayat ini muji Nabi dengan beberapa hal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Intinya satu. Satu ayat menjelaskan tiga sifat Nabi. Yang tiga sifat Nabi intinya satu sudah. Cuman ada penegasan, ada makna. Diulang-ulangi oleh Allah. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Intinya satu, rahmatnya Nabi, syafaqahnya Nabi, kasih sayangnya Nabi, kepedulian perhatiannya Nabi sama umatnya. Wes intinya itu sudah. Satu ayat tapi tiga sifat. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim itu sifatnya Allah. Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW. Untuk urusan apa? Urusannya Nabi? Bukan. Harisun 'alaikum azizun 'alaihi ma 'anittum bil mu'minina raufur rahim. Itu sudah. Untuk umatnya, nggak ada lain sudah. Subhanallah. Iya. Saya tuh jangan
sia-siakan siapa kita di mata Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian termasuk di antara apa yang Allah takdirkan terjadi ada di bulan Sya'ban adalah bagaimana Allah pilih bulan ini menjadi bulan turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagian ulama mengatakan ini adalah sholawat ini paling afdolnya ibadah. Sebagian ulama. Ya. Apa sebab? Ketika Allah perintah kita sholat, Allah nggak sholat. Ketika Allah perintah kita puasa, zakat, haji, Allah nggak puasa, Allah nggak zakat, Allah nggak haji. Apapun perintahnya Allah kepada kita, Allah nggak melakukannya. Tapi ketika Allah perintah kepada kita untuk bersolawat, terlebih dahulu Allah informasikan kepada kita sebelum Allah perintah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah lebih dulu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sering saya sampaikan, semua nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemuliaannya Rasulullah lebih daripada kemuliaan siapapun para anbiya. Nabi Adam, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, Allah enggak sujud. Ketika Allah perintah malaikat untuk salawat kepada Rasulullah, Allah lebih dulu salawat daripada malaikat. Ketika Allah perintah malaikat untuk sujud sama Nabi Adam berlaku sekali seumur hidup. Fasajadu fi'il madhi, kata kerja lampau. Dulu pernah malaikat sujud kepada Nabi Adam, sekarang udah selesai. Allah maha benar terhadap firman-Nya, shadaqallahul azim. Kalau Allah bilang dulu ya selesai masanya. Pernah kok. Habis masanya. Tapi ketika Allah berfirman yusholluna 'alan nabi, berarti Allah dan malaikat-malaikatnya entah mulai kapan dan entah berakhir kapan, karena sifatnya Al-Qur'an ini azali. Sifatnya Al-Qur'an ini azali, tidak terikat ruang dan waktu. Entah mulai kapan, entah berakhir sampai kapan, Allah dan malaikat-malaikat yang demikian banyak bersolawat kepada Nabi. Yusholluna bukan shollau 'alan nabi, tapi yusholluna fi'il mudhari'. Dari sisi balaghah diartikan ya dulu 'alal istilzam wal istimrar, menunjukkan arti kesenantiasaan. Karena ini Al-Qur'an, kita nggak bisa batasi dengan waktu. Mulai kapan Allah malaikat bersolawat sama Nabi? Sampai kapan Allah malaikat bersolawat sama Nabi? Nggak tahu. Azali. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Ketika Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam. Iya. Kita nggak diperintah oleh Allah untuk sujud sebagaimana malaikat sujud kepada Nabi Adam. Ya, wajib iman. Wajib iman kepada Nabi Adam, tapi nggak wajib untuk membuktikannya dengan sujud sebagaimana malaikat sujud. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, Allah panggil, Allah tegur, Allah sapa imannya kita. Ya ayyuhalladzina amanu, yang aku iman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Solawat kalian, haturkan salam sebaik-baik salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Lihat, wajib. Sebagian ulama mengatakan bersolawat kepada Nabi itu, ada yang mengatakan shollu alaihi wa sallimu taslima, itu kan amar, perintah. Hukum dasar daripada perintah itu adalah wujub, wajib. Kapan wajib kita bersolawat sama Nabi? Sholat. Sebagian ulama mengatakan ya sholat. Nggak ada sholat kalau nggak ada sholawat. Mau Nabi siapapun kita sebut dalam sholatnya kita, nggak ada sholawat kepada Rasulullah, percuma sholatnya. Mau sujud sampai benjut, rukuk sampai bungkuk kalau perlu sholatnya. Tapi nama Nabi Muhammad tidak disebut, nggak bisa. Imam Ghazali mengatakan kalau kita ini berat. Kalau kita ini berat untuk khusyuk mulai awal sampai akhir, khusyuklah di tiga bacaan. Inni wajjahtu wajhiya, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua-duanya ini adalah untuk Allah. Inni wajjahtu wajhiya untuk Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk Allah. Yang ketiga untuk Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Khusyuk di tiga ini, semuanya baru kata Imam Ghazali dianggap khusyuk semuanya sudah. Nggak pernah lepas tuh Rasulullah, dibawa kemanapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikra. Kami Allah mengangkat dan memuliakan sebutan namamu. Namanya tok. Namanya tok. Nggak pernah ucul. Nih. Setiap orang yang menyebut Allah selalu mereka menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang shollu alaihi wa sallimu taslima. Wajib ketika apa? Inda kulli doa. Setiap doa.
akan menjadi doa yang tertolak, doa yang mardud kalau nggak ada sholawat di awal, di tengah dan di akhir, atau minimal di awal dan di akhir. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang bersolawat kepada Nabi SAW di awal dan di akhir, maka apapun hajatnya kita di antara itu akan diterima oleh Allah. Kenapa? Allah terlalu dermawan untuk menerima sholawat di awal dan di akhir, tapi apa yang menjadi hajatnya kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awal akhir diterima, tapi yang tengah-tengah nggak diterima, nggak mungkin. Allah terlalu dermawan untuk punya sifat seperti itu. Nggak perhitungan. Awalnya sholawat diterima, akhirnya sholawat diterima. Hajat di antara sholawat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang mengatakan inda kulli majlisin, setiap majlis. Kalau ada majlis nggak ada zikirnya di situ, sama seperti kita bangkit dari bangkainya himar. Kalau kita duduk setempat nggak ada zikirnya saat itu, maka sama seperti kita ini bangkit dari bangkainya himar, hanya membuahkan penyesalan. Kita duduk 1 jam nggak ada zikirnya, maka duduknya kita itu hanya akan membuahkan penyesalan nanti di akhirat. Loh, kok bisa? Loh, nyesel itu nggak harus maksiat. Nyesel itu nggak harus maksiat. Misal, Anda kulak sesuatu, beli sesuatu harga 10.000, Anda jual 10.000. Anda buka toko mulai pagi sampai sore, kulak 10.000 dijual 10.000. Kalau hitungan matematika rugi tidak? Enggak, tapi sebetulnya rugi tidak? Tapi kan nggak rugi sebetulnya. Kalau ibadah nggak maksiat, tapi kalau nggak maksiat belum tentu ibadah. Jadi orang kalau banyak main atau banyak nganggur, nggak taat, nggak maksiat, netral, tetap dikatakan rugi. Kenapa? Karena ketika kita nanti ada di akhirat, semuanya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita buka lemari yang diisi dengan ketaatan kita, maka lemari itu akan menghasilkan cahaya buat kita. Ketika kalau kita di dunia ini dalam keadaan banyak main, pokoknya nggak taat nggak maksiat, banyak main, banyak tidur atau banyak kemana misalkan, hal-hal yang dia nggak taat, tapi juga nggak maksiat, maka dia buka lemarinya nanti di akhirat kosong, nggak ada cahaya, tapi juga walaupun nggak ada kegelapan. Tapi kalau kita maksiat, ini fatal. Dia buka, ketika dia berharap cahaya, yang dia dapatkan ada kegelapan. Maka dia shock, dia kaget. Kalau shocknya dia, kagetnya dia dapati di atas dunia, dia akan mati untuk kedua kalinya, itu kata ulama. Jadi bukan berarti gitu. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah, bukan untuk yang penting jangan maksiat ya, bukan. Karena orang kalau nggak maksiat untuk ibadah. Kenapa? Kalau ibadah berarti kita nggak maksiat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Diperintah kita ini hidup untuk ibadah. Ibadah baru dikatakan kita ini orang yang beruntung. Loh, saya kan nggak maksiat Ustaz. Loh, kita diperintah bukan hanya untuk nggak maksiat. Karena nggak maksiat kalau nggak taat tetap rugi. Kenapa? Yang buang umur, buang waktu. Walaupun nggak dapat kerugian dengan dosa, tapi buang umur. Sama seperti kita kulak 10.000 dijual 10.000 mulai pagi sampai sore, buang umur ini. Buang umur, rugi itu namanya. Dapat untung dari mana kalau seperti ini? Itu dikatakan rugi. Nah, karena itu ada di bulan Sya'ban ini patut buat kita untuk seperti yang saya bilang tadi, hidup di bulan-bulan mulia itu nikmat di atas nikmat. Dikasih panjang umur kapanpun itu adalah nikmat, tapi panjang umur ketemu di bulan-bulan mulia itu nikmat di atas nikmat. Maka syukurnya kita harus lebih daripada yang kemarin-kemarin, lebih daripada bulan-bulan yang lalu. Kalau sudah ketemu bulan Sya'ban ini ya, sebagian ulama bukan hanya menganjurkan kepada kita untuk banyak sholawat. Sholawat ini kan begini ya, kita ini nggak mungkin bisa balas jasanya Nabi, kan begitu, nggak mungkin bisa. Makanya kita minta kepada Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Kita ini mau apapun kita lakukan, kita nggak mungkin bisa balas jasanya Nabi. Makanya kita minta kepada Allah untuk balas jasanya Nabi dengan apa? Ya Allah, haturkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Maka nggak ada yang bisa balas perjuangannya Nabi kecuali Allah. Makanya kita minta kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Karena kita minta kepada Allah. Ya, bukan kita bersolawat kepada Nabi itu. Sholat itu enggak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kita sadar kita ini nggak mungkin bisa balas jasa Nabi. Maka kita minta kepada Allah untuk balas jasa Nabi.
Nah, permintaan kita ini agar Allah berkenan sudi untuk bersolawat kepada Nabi, bukan kita berarti nolong Nabi, karena kita bukan orang yang pantas untuk nolong Nabi. Kita yang mendapatkan keuntungan daripada solawatnya kita kepada Rasulullah SAW. Nah, karena itu bukan hanya bersolawat sebetulnya, tapi baca Quran, baca istighfar, baca la ilaha illallah. Ada di bulan Sya'ban juga dianjurkan sebetulnya. Mudah-mudahan panjang umur ini bukan menjadi hujatan alaina, bukan hanya sekedar menjadi syahidan alaina, tapi mudah-mudahan panjang umur ini menjadi hujatan lana, syahidan lana. Panjang umur ketemu di bulan-bulan mulia ini betul-betul menjadi modal amal yang lebih buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa gharabatin lana fi dinina.